Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021. Pagi ini saya akan membaca dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang hidup di dunia ini tidak rela untuk berada di dalam keadaan yang lemah. Siapapun dia, tidak mudah untuk mengakui dia dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya. Karena posisi seperti itulah, maka manusia berusaha dengan segala keterbatasannya, kalau bisa jangan dia jadi lemah. Kalau bisa dia kelihatan hebat. Kalau bisa dia kelihatan kuat. Walaupun potensinya sangat kecil. Peluangnya sangat tipis. Tapi karena tidak bersedia berada di dalam keadaan lemah, maka manusia berusaha dengan segala cara, bahkan menghalalkan segala cara, supaya dia kelihatan hebat. Dia kelihatan kuat, dia tidak kelihatan lemah, dan seperti orang yang tidak berdaya. Kita menjumpai ada banyak upaya yang ada di sekitar kita, yang ditampilkan di sekitar kita, untuk membuat orang terpukau bahwa dia itu orang yang kuat, dia tidak lemah. Kita bisa berada di beberapa tempat, di tempat-tempat penjualan aksesori, di tempat penjualan kebutuhan, baik apa yang kita akan pakai, apa yang kita akan gunakan. Pasti kita menemukan ada yang dikatakan kualitas nomor 2, ada yang katakan kualitas nomor 3. Dan itu tetap laku. Kenapa? Karena orang tidak mau disebut lemah. Dia bisa beli barang palsu untuk kelihatan dia kuat. Dia bisa membeli barang yang kelihatan sepertinya barang mewah, tetapi sesungguhnya itu kualitas nomor 3 yang dipakai sekali, kemudian sudah tidak berguna. Itulah kebiasaan manusia untuk berada dalam posisi kuat dan menutupi segala kelemahannya. Nah, Paulus menceritakan bagaimana dia memiliki suatu keinginan dalam hatinya untuk boleh berada dalam keadaan yang lemah. Dia siap kalaupun harus mengalami siksaan. Dia siap kalaupun dia harus menjalani hidup dengan kesukaran. Bahkan dia siap dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan penganiayaan dan kesesakan. Itu dia siap jika semua itu dia harus jalani karena dia orang percaya karena Kristus, maka dia siap. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam hal seperti inilah kita menjumpai orang-orang yang mempunyai prinsip seperti Paulus ini, ternyata orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Orang-orang yang dipakai secara istimewa oleh Tuhan. Karena orang-orang itu rela
berada dalam keadaan yang lemah, berada dalam keadaan menderita, berada dalam keadaan kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Kita jumpa seorang yang bernama Abraham. Dia punya kelemahan, dia rasa takut ketika dia berada di satu tempat di mana dia tahu istrinya akan diambil, karena istrinya seorang wanita yang cantik. Dengan rasa takutnya dia katakan kepada istrinya, kalau orang bertanya, kau itu adik saya dan saya ini kakaknya. Apa yang terjadi? Ketakutan itu merupakan kelemahannya Abraham. Tapi ternyata Tuhan bekerja di dalam kelemahannya Abraham itu. Kelemahan itu bukanlah sesuatu malapetaka buat Abraham. Tapi karena dia ikut kepada perintah Tuhan, rasa takut itu bukan langsung hilang karena taat kepada Tuhan, tetapi justru karena takut kepada Tuhan, dia harus melewati risiko seperti itu. Dia jalani. Namun dalam rasa takut seperti Tuhan menolong dia. Kita menyupai ada banyak orang yang punya kelemahan. Di antaranya juga Musa. Musa seorang yang mudah naik darah. Dia pemarah. Dia bisa naik pitam melihat saudara sebangsanya dianiaya, dipukul. Dia naik darah. Dia juga bisa naik darah melihat situasi Israel yang bersungut-sungut minta air. Dia tidak disuruh memukul, disuruh perintah batu itu untuk mengeluarkan air, tapi dia pukul sampai 3 kali. Di sini kita melihat Musa orang yang lemah karena tidak tahan marahnya. Tetapi Tuhan tidak langsung menghukum Musa. Tuhan memakai Musa sampai pada batas waktu di mana Yosua akan melanjutkan pelayanan Musa. Di sini kita melihat Musa marah karena Tuhan izinkan dia harus bawa umatnya. Musa naik darah karena Tuhan mengizinkan Musa melihat orang Yahudi dianiaya oleh orang Mesir. Ini adalah suatu keadaan yang lemah yang dialami oleh tokoh-tokoh besar ini. Tapi Musa Tuhan pakai dan dikatakan dia orang yang lembut hatinya, padahal dia pemarah. Kita tahu Daud seorang yang berani. Rasanya tidak ada kelemahan pada Daud. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata Daud punya masalah moral. Di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah kepemimpinannya, masalah moral terjadi dalam diri Daud. Dan apa yang terjadi? Apakah Tuhan langsung berhenti dan tidak memakai Daud? Tidak. Tuhan masih terus menggunakan Daud. Karena Tuhan tahu waktunya untuk Daud lengser, untuk Daud tinggalkan Israel. Ada saat yang sudah ditentukan Tuhan. Dalam perjalanannya, Daud menjumpai masalah moral. Petrus punya kelemahan juga. Dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Dia sempat memotong telinga Malkus. Di saat-saat terakhir, kita melihat orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ada kelemahannya. Bahkan Gideon, seorang panglima yang gagah perkasa, Tuhan katakan, tapi ternyata Gideon seorang yang minder. Dia nggak berani, dia minder. Dan itulah kenyataan-kenyataan yang dalam Alkitab kita temukan. Orang-orang yang ada di dalam kelemahan. Sebagai orang percaya, kita pun pasti sadar bahwa kita belum sempurna. Ada kelemahan, ada kekurangan, ada sikap kita. Mungkin sama seperti Musa yang suka marah.
atau seperti Petrus yang suka emosional, ataupun ada yang sempat terjebak dengan dosa, masalah moral seperti Daud. Juga ada yang minder. Tapi kita melihat, karena Kristus, Paulus siap menjalani semua itu. Karena Kristus yang memanggil kita, karena Kristus yang memilih kita, maka kelemahan itu, kekurangan itu, siksaan itu, kesesakan, penganiayaan itu tidak mengurangi rencananya dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam menjalani hari-hari yang ada di depan kita, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa sempurna seperti orang-orang yang lain, tapi kita melihat orang-orang yang dipakai Tuhan ternyata adalah orang-orang yang tidak dapat menyembunyikan kelemahannya itu. Orang-orang yang jelas kelemahannya, tapi Tuhan memakai mereka karena Kristus yang memanggil dan yang memilih. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, ingat, engkau ada di dalam Kristus bukan karena engkau yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih engkau. Jalanilah hidup di dalam Dia dengan segala macam keberadaan yang kita harus jalani. Mungkin kesukaran, mungkin kesesakan, mungkin kelemahan atau kesukaran. Jalanilah karena Kristus. Sebab di dalam keadaan kita lemah, di situ kita akan diberi kekuatan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena kasih setia Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus Kristus untuk menjadi umat pilihan-Nya, untuk menjadi orang-orang yang menyertai-Nya. Dan dalam perjalanan kami menemukan ada banyak kekurangan, kelemahan, kegagalan, kesalahan yang kami temukan dalam hidup ini. Tapi kami bersyukur, sebagaimana Rasul Paulus mengajar kepada kami, dia rela untuk menghadapi semua itu, untuk menjalani keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu. Karena Kristus, dia sadar bahwa di saat dia lemah, di saat itulah Engkau memberi kekuatan baru. Sebab itu Bapa, kami serahkan kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan-Mu. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami tetap berjalan bersama-Mu di tengah keterbatasan, di tengah kekurangan, di tengah kelemahan, di tengah kesesakan yang kami harus hadapi. Kami akan tetap berjalan karena Kristus. Kami akan menjadi kuat di dalam kelemahan ini. Terima kasih Bapa untuk kemenangan yang Kau sediakan bagi kami. Dan biarlah dari terbit matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, besok hari Minggu ibadah kita mulai jam 8 pagi. Siarkan melalui YouTube channel, Facebook, serta Instagram. Dan pada jam 5 sore tanpa melewati pelayanan online. Tuhan Yesus memberkati kita.